Banyak dari kita yang tumbuh dengan harapan bahwa menjadi bagian dari kelas menengah adalah tanda keberhasilan. Gaji bulanan tetap, punya rumah walau kredit, kendaraan pribadi meskipun cicilan, dan bisa liburan minimal setahun sekali. Semuanya terdengar seperti pencapaian yang patut dirayakan. Tapi di balik kenyamanan ini ada sebuah ilusi yang sering tidak disadari, yaitu stagnansi finansial. Kenyamanan ini kerap menjebak kita dalam zona yang terlihat aman, tapi sebenarnya membatasi pertumbuhan ekonomi pribadi. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang tampaknya sudah mapan, justru sulit untuk benar-benar kaya? Dalam video ini kita akan menyelami sisi yang lebih dalam dari kehidupan kelas menengah. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang terlihat sepele, namun jika dikalikan bertahun-tahun, dampaknya bisa sangat besar dalam menghambat kemajuan finansial. Dan menariknya, banyak dari kebiasaan ini dilakukan dengan penuh kesadaran karena dianggap wajar oleh lingkungan sekitar. Kita akan bahas secara bertahap dengan sudut pandang baru, contoh nyata dan sesekali data yang mencengangkan. Jadi jika kamu merasa sudah berusaha keras namun tetap merasa belum maju secara finansial, atau kamu sedang berada di puncak rasa penasaran tentang kenapa kekayaan terasa sulit diraih, maka video ini adalah untukmu. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan penting seperti ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alasan orang kelas menengah sulit jadi kaya yang pertama, yaitu adalah terjebak dalam mentalitas aman tapi tidak berkembang. Salah satu jebakan terbesar bagi kelas menengah adalah mentalitas aman. Mereka cenderung mencari kestabilan daripada pertumbuhan, misalnya memilih pekerjaan yang nyaman walau tidak menantang, atau menyimpan uang di tabungan biasa tanpa mempertimbangkan investasi jangka panjang. Padahal stabil bukan berarti berkembang. Dalam ekonomi modern, inflasi adalah musuh diam-diam yang bisa menggerus nilai uang pelan-pelan. Menyimpan uang di bawah bantal atau bahkan di rekening biasa bisa membuat kamu kehilangan nilai uang tanpa kamu sadari. Ini seperti berdiri di eskalator yang bergerak ke bawah, sementara kamu hanya diam di tempat. Mentalitas ini sering lahir dari rasa takut gagal, takut rugi, dan takut keluar dari zona nyaman. Sayangnya, ketakutan ini dibungkus rapi dengan kata bijaksana. Banyak orang merasa sudah cukup bijak karena tidak berani mengambil resiko. Padahal, justru di sanalah letak peluang besar untuk berkembang. Ini bukan berarti harus gegabah dalam mengambil keputusan finansial, tapi justru penting untuk mempelajari cara mengelola resiko dengan cerdas. Orang kaya rata-rata bukan orang yang bermain aman, tapi orang yang berani mengambil langkah dengan perhitungan. Ada cerita menarik tentang seorang manajer berusia 40 tahun yang sudah 15 tahun bekerja di perusahaan yang sama. Gajinya naik sedikit demi sedikit, tapi setiap tahun dia merasa tetap pas-pasan. Setelah ditelusuri, ternyata dia menyimpan semua gajinya hanya di tabungan biasa dan menghindari semua bentuk investasi karena takut rugi. Mentalitas ini meski terlihat hati-hati, justru membuatnya kehilangan potensi pertumbuhan finansial yang besar selama 1 dekade terakhir. Bayangkan jika dana itu dimasukkan ke reksadana pasar uang saja, hasilnya bisa sangat berbeda. Faktanya, menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hanya sekitar 4% masyarakat Indonesia yang berinvestasi di pasar modal. Artinya, mayoritas masih bermain di zona nyaman, dan ini sebagian besar adalah kelas menengah. Padahal akses informasi dan platform investasi kini sudah sangat terbuka dan mudah dijangkau. Kuncinya ada pada keberanian untuk keluar dari mentalitas bertahan dan mulai berpikir jangka panjang. Pertanyaannya, apakah kamu masih bertahan di zona aman yang sebenarnya membuat kamu diam di tempat? Atau sudah mulai berani melangkah keluar, walau sedikit demi sedikit? Jawabannya bisa menentukan masa depan finansialmu 10-20 tahun ke depan. Kemudian, alasan yang kedua adalah naik gaji sama dengan naik gaya hidup. Kita semua pasti pernah mendengar ungkapan gaji naik, gaya hidup pun ikut naik.
Ini adalah fenomena klasik yang sangat lazim di kalangan kelas menengah. Saat mendapatkan kenaikan gaji, bukannya meningkatkan investasi atau menambah tabungan, justru yang pertama dibeli adalah gadget terbaru, mobil baru, atau pindah ke apartemen yang lebih mahal. Hal ini dikenal sebagai lifestyle inflation, di mana peningkatan pendapatan langsung diiringi dengan peningkatan pengeluaran. Ironisnya, alih-alih merasa lebih kaya, yang terjadi justru beban finansial semakin berat. Gaya hidup yang terus naik ini menciptakan ilusi kemajuan. Padahal penghasilan yang bertambah seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat fondasi keuangan. Tapi karena tekanan sosial, keinginan untuk terlihat berhasil, dan dorongan konsumsi yang terus-menerus dari media, banyak orang kelas menengah akhirnya terjebak dalam perlombaan tanpa garis akhir. Mereka merasa harus selalu up to date, agar tidak ketinggalan tren dan tetap dianggap sukses oleh lingkungan sekitar. Padahal kesuksesan sejati tidak selalu tampak di permukaan. Mari kita ambil contoh nyata. Rina, seorang digital marketer dengan penghasilan yang terus meningkat setiap tahun. Tapi dalam waktu 5 tahun, dia tetap tidak punya tabungan darurat, apalagi investasi. Semua uangnya habis untuk kebutuhan bulanan, yang sebenarnya bisa dikurangi. Mengganti handphone setiap tahun, langganan berbagai layanan streaming premium, dan makan di restoran setiap akhir pekan. Semua dianggap sebagai kebutuhan modern. Tapi di sisi lain, masa depan finansialnya justru rapuh. Data dari BPS menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, bahkan lebih cepat dari laju pertumbuhan pendapatan rata-rata. Ini adalah cermin bahwa gaya hidup lebih cepat berkembang daripada kesiapan keuangan. Inilah sebabnya mengapa meskipun terlihat sibuk dan berpenghasilan, banyak kelas menengah yang tetap merasa keuangan mereka nanggung. Coba renungkan, saat kamu mendapat kenaikan gaji, apa yang pertama kali kamu pikirkan? Membayar hutang lebih cepat, menambah aset, atau upgrade gaya hidup? Cara kita menjawab pertanyaan ini bisa mengungkapkan arah perjalanan keuangan kita ke depan. Kemudian, alasan yang ketiga adalah terlalu fokus pada penghasilan aktif, mengabaikan penghasilan pasif. Mayoritas kelas menengah sangat bergantung pada penghasilan aktif, gaji bulanan yang datang dari pekerjaan tetap. Mereka bekerja keras dari pagi sampai malam, berharap bonus atau promosi sebagai satu-satunya jalan untuk memperbaiki kondisi keuangan. Padahal penghasilan aktif sangat bergantung pada waktu dan tenaga. Begitu kita berhenti bekerja, aliran uang pun berhenti. Inilah yang sering kali membuat orang terjebak dalam siklus kerja untuk hidup, tanpa sempat memikirkan bagaimana uang bisa bekerja untuk mereka. Penghasilan pasif seperti dari investasi, royalti, atau properti sewaan seringkali terdengar asing atau terlalu rumit bagi kelas menengah. Padahal prinsip dasarnya sangat sederhana, yaitu bangun sistem yang bisa menghasilkan uang tanpa harus terus-menerus ditukar dengan waktu dan tenaga. Sayangnya banyak yang tidak mulai karena merasa belum cukup uang atau belum paham. Padahal yang lebih tepat adalah belum mau belajar dan belum disiplin menabung untuk investasi. Cerita nyata datang dari seorang teman yang dulunya hanya bekerja sebagai seorang guru honorer. Ia rajin menulis buku pelajaran dan menerbitkannya sendiri lewat platform digital. Awalnya kecil, tapi perlahan-lahan royalti dari penjualannya mulai mengalir setiap bulan. Kini bahkan tanpa harus mengajar penuh waktu, ia dapat punya penghasilan rutin dari karya yang dibuat sekali namun menghasilkan berkali-kali. Ini adalah contoh konkret bagaimana penghasilan pasif bisa dibangun dari nol. Statistik dari Bank Dunia menunjukkan bahwa di negara-negara dengan tingkat literasi keuangan tinggi, kepemilikan aset pasif seperti reksadana, saham, atau properti jauh lebih besar dibandingkan hanya mengandalkan gaji. Di Indonesia, kesadaran ini masih rendah, khususnya di kalangan kelas menengah. Sebagian besar belum sadar bahwa ketergantungan pada penghasilan aktif adalah jebakan yang bisa membuat mereka terus merasa cukup tapi tidak pernah lebih. Jadi, apakah saat ini kamu hanya punya satu sumber penghasilan?
Apakah kamu sudah mulai berpikir bagaimana menciptakan penghasilan yang tetap mengalir meski kamu tidur atau liburan? Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai belajar dan bertindak, walaupun perlahan asalkan konsisten. Kemudian alasan yang keempat adalah tidak meningkatkan keterampilan yang bernilai tinggi. Di era digital seperti sekarang, keterampilan adalah aset. Namun sayangnya banyak orang kelas menengah merasa cukup dengan ijazah yang dimiliki, tanpa terus mengasah diri. Mereka percaya bahwa pendidikan formal sudah cukup untuk menjamin keamanan finansial. Padahal dunia kerja berubah sangat cepat dan apa yang relevan 5 tahun lalu bisa jadi tidak berguna hari ini. Jika kita tidak terus belajar, maka kita akan digantikan oleh mereka yang lebih kompeten, lebih adaptif, dan lebih siap dengan keterampilan baru. Masalahnya, belajar butuh waktu, tenaga, dan seringkali pengorbanan kenyamanan. Mengambil kursus online sepulang kerja mungkin terdengar melelahkan, tapi disitulah perbedaan antara mereka yang stagnan dan mereka yang naik level. Keterampilan seperti digital marketing, data analisis, komunikasi strategis, atau bahkan public speaking kini jauh lebih bernilai dibandingkan sekedar IPK tinggi. Dan kabar baiknya, banyak dari keterampilan ini bisa dipelajari secara mandiri, bahkan gratis. Ada kisah menarik dari seorang pria bernama Dito, dulunya staf administrasi biasa di sebuah kantor swasta. Ia mulai belajar coding di malam hari lewat YouTube dan platform kursus daring. Dalam 2 tahun, dia berhasil pindah karir menjadi web developer freelance dengan penghasilan 3 kali lipat dari sebelumnya. Ini bukan soal keajaiban, tapi soal konsistensi belajar dan keberanian meninggalkan zona nyaman. Menurut laporan dari McKinsey Global Institute, lebih dari 50% pekerjaan di masa depan akan membutuhkan keterampilan digital tingkat menengah hingga tinggi. Jika kita tidak bersiap dari sekarang, maka bukan hanya peluang yang hilang, tapi juga relevansi kita di pasar kerja. Sayangnya banyak orang kelas menengah menghabiskan waktu luang untuk hiburan pasif daripada peningkatan diri yang aktif. Maka pertanyaannya, apakah kamu masih mengandalkan keterampilan yang sama sejak 5 tahun lalu? Atau sudah mulai melatih diri untuk keterampilan baru yang bisa membuka peluang finansial yang lebih besar? Karena dalam dunia yang cepat berubah, belajar bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mendesak. Kemudian, alasan orang kelas menengah sulit jadi kaya yang kelima adalah terjebak gaya hidup yang lebih cepat naik daripada penghasilan. Salah satu jebakan paling umum di kalangan kelas menengah adalah fenomena lifestyle creep atau peningkatan gaya hidup yang tidak disadari seiring naiknya penghasilan. Ketika gaji naik, bukan menabung yang jadi prioritas, tapi justru meningkatkan standar konsumsi. Ganti HP lebih mahal, langganan layanan streaming premium, beli mobil baru yang cicilannya menyita separuh penghasilan. Sekilas ini terlihat seperti kemajuan. Padahal sebenarnya hanya memperbesar beban finansial. Gaji naik tapi tabungan tetap nol. Bahkan dalam beberapa kasus, hutang ikut naik juga. Ini adalah bentuk pengalihan kepuasan jangka panjang menjadi kesenangan instan. Kita merasa layak mendapatkan kenyamanan setelah kerja keras. Tapi yang sering luput di pikiran adalah, apakah kenyamanan itu kita beli dengan bijak atau justru menunda kemerdekaan finansial? Gaya hidup yang terus meningkat membuat kita seperti hamster dalam roda, lari terus, tapi tetap di tempat. Uang habis sebelum sempat bernafas. Coba kita bayangkan sebuah cerita sederhana, yaitu seorang pria bernama Arif, berusia 30-an, baru saja naik jabatan. Ia pun pindah ke apartemen yang lebih mewah, membeli motor gede, dan makan di restoran mahal hampir setiap akhir pekan. Setahun kemudian, saat perusahaan terkena dampak krisis dan memotong gaji, Arif panik. Semua cicilan tidak bisa ditunda dan tidak ada tabungan yang cukup. Dalam waktu singkat, semua hal yang dulu tampak seperti kenikmatan hidup berubah jadi beban. Inilah mengapa banyak kelas menengah merasa stabil, padahal sebenarnya rentan. Menurut laporan dari BPS tahun 2024, sekitar 68% masyarakat kelas menengah di Indonesia tidak memiliki dana darurat yang cukup untuk bertahan 3 bulan tanpa penghasilan.
Sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk konsumsi gaya hidup, bukan untuk investasi atau simpanan jangka panjang. Data ini cukup mengejutkan dan sekaligus menjadi alarm bahwa stabilitas finansial tidak bisa diukur dari barang yang dimiliki, tapi dari cadangan dan aset yang disiapkan. Jadi saat kita mendapatkan peningkatan penghasilan, alangkah bijaknya jika sebagian besar dialokasikan untuk tabungan, investasi, atau skill development, bukan sekedar upgrade penampilan luar. Karena sejatinya yang membuat kita benar-benar kaya adalah kemampuan untuk tenang dalam krisis, bukan pamer di saat tenang. Kemudian alasan yang keenam adalah terlalu mudah berhutang untuk kebutuhan konsumtif. Hutang bisa menjadi alat yang sangat berguna jika digunakan untuk hal produktif, seperti membuka usaha, membeli aset, atau pengembangan diri. Tapi sayangnya banyak orang kelas menengah terjebak menggunakan hutang untuk membiayai konsumsi. Cicilan HP, motor, bahkan liburan luar negeri dilakukan dengan pay letter atau kartu kredit tanpa pertimbangan matang. Ini bukan hanya memperbesar beban finansial, tapi juga merusak kebiasaan dalam mengelola uang. Akhirnya sebagian dari penghasilan rutin hanya habis untuk menebus masa lalu, yang sudah tidak lagi dinikmati. Mereka yang terlalu mudah berhutang seringkali terjebak pada ilusi kemakmuran, seolah-olah bisa membeli apapun kapanpun. Tapi kenyataannya, kebebasan itu dibayar mahal dengan bunga yang terus berjalan dan ketenangan yang hilang. Padahal kebebasan finansial sejati adalah saat kita tidak bergantung pada pihak manapun, bukan ketika bisa membeli dengan cicilan tanpa DP. Hutang konsumtif ibarat jebakan yang dipoles agar terlihat menarik. Semakin kita terlena, semakin sulit kita keluar. Ada sebuah kisah nyata dari seorang karyawan bernama Rina. Ia memiliki 3 kartu kredit aktif dan terbiasa menggunakan pay letter untuk belanja online. Awalnya terlihat lancar, tapi begitu ada kejadian darurat medis di keluarganya, ia kebingungan. Tidak punya dana darurat, sementara semua gaji habis untuk membayar cicilan. Dalam 3 bulan, ia harus menjual barang-barang pribadi hanya untuk menutupi minimum payment. Rasa stres dan penyesalan datang bersamaan. Rina akhirnya sadar, yang membuat hidupnya rumit bukan karena kurang uang, tapi karena terlalu mudah menggunakan uang yang belum dia miliki. Sebuah studi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menunjukkan bahwa sekitar 46% pengguna layanan kredit digital Indonesia tidak membaca syarat dan ketentuan sebelum menggunakan. Hal ini menyebabkan banyak orang akhirnya terjebak dalam bunga tinggi, denda, dan laporan BI checking yang buruk, yang mana menghambat mereka untuk mengakses pembiayaan yang sehat di masa depan. Ini adalah tanda bahwa literasi finansial masih menjadi PR besar bagi masyarakat kita. Jika kamu saat ini memiliki hutang konsumtif, belum terlambat untuk berubah. Mulailah dari menyusun prioritas pembayaran, berhenti menambah hutang baru, dan pelan-pelan membentuk cadangan dana. Hidup tanpa hutang bukan hanya lebih tenang, tapi juga membuka jalan menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya, yang tidak bisa dibeli dengan kartu kredit manapun. Kemudian alasan yang ketujuh adalah minimnya investasi dan ketidakpahaman tentang aset produktif. Banyak orang di kelas menengah bekerja keras setiap hari, tapi sayangnya lupa bekerja cerdas dalam hal finansial. Mereka tahu pentingnya menabung, tapi sedikit sekali yang benar-benar memahami konsep investasi. Ketika ditanya soal saham, reksadana, obligasi, bahkan emas, sebagian besar hanya menggeleng atau menjawab takut rugi atau saya belum paham. Ketakutan ini bisa dimaklumi, karena memang investasi butuh ilmu. Tapi yang lebih merugikan justru ketika ketidaktahuan itu dijadikan alasan untuk tidak mulai sama sekali. Dalam dunia finansial ada prinsip penting, yaitu uang yang diam adalah uang yang rugi. Tabungan di bank memang aman, tapi kalau tidak dikelola, nilainya terus tergerus inflasi. Sementara itu, orang-orang yang paham bagaimana mengelola uang mereka lewat aset produktif seperti properti sewa, bisnis kecil hingga portofolio investasi yang terdiversifikasi, punya peluang besar untuk melompat dari kelas menengah menuju kebebasan finansial.
Ceritanya mirip seperti dua sahabat yang sama-sama berpenghasilan 10 juta per bulan. Si A memilih menyimpan uang di tabungan biasa, sementara si B menyisihkan sebagian untuk belajar dan berinvestasi di reksadana pasar uang. 5 tahun kemudian, si B punya portofolio yang berkembang pesat, sementara si A stagnan. Bukan karena si B lebih pintar, tapi karena dia lebih berani dan konsisten belajar. Kemampuan untuk mengalihkan uang melalui aset produktif inilah yang sering kali membedakan antara mereka yang tetap bertahan di kelas menengah dan mereka yang berhasil naik kelas. Menurut data dari Bursa Efek Indonesia atau BI, tahun 2024, jumlah investor retail di Indonesia memang meningkat drastis dalam 5 tahun terakhir. Namun hanya sekitar 10% dari populasi kelas menengah yang secara aktif berinvestasi. Sisanya masih didominasi oleh perilaku konsumtif atau menabung tanpa strategi. Ini adalah kesempatan emas sekaligus tanda tanya besar. Mengapa begitu banyak yang tahu tapi tidak mau bertindak? Kalau kamu saat ini belum paham tentang investasi, jangan merasa malu. Tapi jangan juga diam. Mulailah dari yang sederhana seperti reksadana pasar uang yang beresiko rendah, lalu naik level ke level berikutnya seiring bertambahnya wawasan. Dunia tidak berubah dalam semalam, tapi kebiasaan kita hari ini menentukan di mana kita berdiri 10 tahun ke depan. Kemudian alasan yang ke-8 adalah tidak mengembangkan diri dan skill baru secara konsisten. Satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang kelas menengah adalah merasa cukup dengan kemampuan yang dimiliki saat ini. Ketika sudah mendapatkan pekerjaan yang mapan dan gaji yang stabil, banyak yang mulai masuk zona nyaman dan berhenti belajar. Mereka lupa bahwa dunia berubah cepat. Skill yang relevan 5 tahun lalu bisa jadi hari ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Tanpa kesadaran untuk terus berkembang, mereka akan tertinggal. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau melangkah lebih jauh. Pengembangan diri bukan sekedar tentang ikut seminar atau ambil gelar tambahan. Kadang itu bisa sesederhana belajar copywriting dari YouTube, mengambil kursus online SEO, atau membaca buku tentang psikologi manusia. Hal-hal kecil ini, ketika dikumpulkan secara konsisten, bisa menciptakan lompatan besar dalam kualitas hidup dan penghasilan seseorang. Di era digital seperti sekarang, skill bukan cuma alat, tapi juga aset. Ada cerita menarik dari seorang ibu rumah tangga bernama Lilis yang awalnya hanya tahu cara mengelola rumah dan anak. Tapi ia mulai belajar desain grafis dari HP-nya sendiri lewat tutorial gratis di internet. Dalam 1 tahun, ia mulai menerima proyek kecil-kecilan dari media sosial. Kini penghasilannya bahkan melampaui gaji suaminya yang sudah bekerja kantoran selama 10 tahun. Ini bukan soal pendidikan tinggi, tapi soal ketekunan dan kemauan belajar. Sebuah studi dari World Economic Forum menyatakan bahwa pada tahun 2025, lebih dari 50% tenaga kerja akan memerlukan upskilling atau reskilling agar tetap relevan dalam dunia kerja. Ini artinya jika kita tidak belajar skill baru, maka kita akan tertinggal dan pendapatan pun stagnan. Dunia kerja sekarang bukan hanya tentang siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang lebih siap. Kalau kamu merasa kemampuanmu belum cukup, itu kabar baik. Artinya kamu punya ruang untuk bertumbuh. Jangan tunggu krisis datang baru mulai belajar. Jadikan belajar sebagai gaya hidup, karena ketika skill berkembang, peluang ikut berkembang. Dan ketika peluang terbuka, kekayaan bukan lagi soal mimpi, tapi soal waktu. Kemudian alasan yang ke-9 adalah tidak memiliki strategi keuangan jangka panjang. Banyak orang kelas menengah sebenarnya bekerja keras dan punya penghasilan yang layak. Tetapi karena tidak memiliki strategi keuangan jangka panjang, hasil kerja keras itu menguap begitu saja. Setiap bulan uang datang dan pergi tanpa arah yang jelas. Semua berjalan dengan pola yang sama, yaitu gajian, bayar cicilan, belanja, kemudian habis. Tidak ada yang dialokasikan untuk rencana jangka panjang seperti dana pensiun, dana pendidikan anak, atau pembelian aset yang strategis. Tanpa perencanaan yang matang, hidup menjadi reaktif. Misalnya ketika terjadi hal mendadak seperti sakit,
PHK atau kebutuhan besar yang tak terduga, mereka harus berhutang atau menguras seluruh tabungan. Hal ini bukan hanya melelahkan secara mental, tetapi juga membuat mereka terus terjebak dalam siklus bertahan hidup. Dan ini yang membuat transisi menuju kekayaan menjadi sangat sulit, karena pada dasarnya tidak ada pondasi yang dibangun. Contoh nyata bisa dilihat dari dua tipe orang dengan penghasilan yang sama. Yang pertama selalu menyisihkan 20% dari gajinya untuk investasi dan dana darurat. Sementara yang kedua menggunakan semua uangnya tanpa sisa. Dalam waktu 10 tahun, perbedaannya akan sangat mencolok. Yang pertama mungkin sudah memiliki rumah tanpa cicilan, dana pensiun, bahkan aset bisnis kecil. Yang kedua mungkin masih menyicil kendaraan dan merasa pensiun adalah beban yang tak terjangkau. Strategi keuangan bukan hanya untuk orang kaya atau orang yang kerja di dunia keuangan. Justru orang biasa seperti kitalah yang paling butuh strategi agar tidak terus jadi korban sistem ekonomi. Mulailah dari yang sederhana, yaitu catat pengeluaran, tentukan target keuangan jangka pendek dan panjang, dan buat keputusan pembelian berdasarkan tujuan, bukan emosi. Ingat, kekayaan bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita hasilkan, tapi tentang bagaimana kita mengelolanya. Dan perencanaan jangka panjang adalah satu-satunya cara agar kita tidak hanya bekerja untuk uang, tetapi membiarkan uang mulai bekerja untuk kita. Kemudian, alasan orang kelas menengah sulit jadi kaya yang terakhir atau yang ke-10 adalah terlalu fokus pada gaya hidup, bukan aset. Salah satu jebakan paling berbahaya di kelas menengah adalah dorongan untuk terus naik gaya hidup seiring naiknya penghasilan. Gaji naik, maka gadget harus baru, dapat bonus harus ada liburan mewah, cicilan lunas, waktunya beli mobil baru. Inilah yang disebut lifestyle inflation, ketika standar hidup terus naik tapi tidak disertai dengan peningkatan aset. Akibatnya, penghasilan yang seharusnya bisa diubah menjadi investasi malah berubah jadi konsumsi. Fenomena ini bukan hanya soal gengsi, tapi juga soal tekanan sosial. Media sosial menampilkan gaya hidup sebagai standar kesuksesan, bukan aset. Padahal yang tidak terlihat adalah cicilan yang membebani, tagihan kartu kredit, dan stres finansial di balik senyuman selfie. Banyak orang terlihat mapan, tapi kenyataannya rapuh secara finansial. Mereka punya rumah bagus tapi belum lunas, mobil keren tapi disewa, fashion branded tapi minus saldo. Mari kita ambil analogi sederhana. Orang kaya membeli aset dulu baru pakai hasilnya untuk menikmati hidup. Orang kelas menengah membeli gaya hidup dulu, baru berpikir bagaimana membayarnya nanti. Ini bukan tentang pelit atau tidak menikmati hidup, tapi tentang prioritas. Kalau ingin kaya, gaya hidup harus disesuaikan dengan visi, bukan dengan tekanan sosial. Menurut sebuah survei oleh OJK tahun 2023, hanya 35% masyarakat kelas menengah yang memiliki aset produktif seperti properti, saham, atau bisnis. Sementara sisanya lebih banyak berfokus pada aset konsumtif yang nilainya menurun. Ini bukan karena tidak mampu, tapi karena mindset yang belum berubah. Kita harus belajar mengatakan cukup kepada hal-hal yang bersifat pamer dan mulai bilang iya kepada hal-hal yang menciptakan nilai. Bukan berarti tidak boleh bersenang-senang, tapi lakukan dengan sadar dan terukur. Karena pada akhirnya gaya hidup bisa menghilang dalam sekejap, tapi aset akan tetap bekerja untuk kita bahkan ketika kita tidur. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.